dibilang puas ya nggak puas gitu ya. Dibilang nggak puasnya kurang bagus lah gitu. Soalnya kita kalau dagangan, istilahnya kalau dinaikin kita sepi, ya kan? Kalau mau diturunin harganya kita rugi. Terus gimana dong gitu kan? Sebetulnya sih belum begitu puas ya. Awal-awal menjabat sih 5 tahun Jokowi menjabat masih enak ya. Maksudnya pembangunan merata di mana-mana sampai di Papua, di mana-mana gitu. Cuma kok periode kedua ini Jokowi menjabat mulai tuh harga-harga bahan pokok udah mulai naik, mulai dari kelangkaan minyak, terus harga beras juga sempat melambung tinggi, terus bahan-bahan pokok lainnya juga gitu. Nah bagi saya cuma seorang karyawan dan udah berumah tangga jadi berasa juga sih sebetulnya ya gitu. Saya sebagai masyarakat kurang puas ya dengan kinerjanya Jokowi karena sembako masih mahal, apa-apa pokoknya mahal, terutama dengan pekerjaan ya, orang yang baru lulus kuliah untuk mencari pekerjaan juga susah. Ya kalau di segmen sebelumnya tadi Pak Ngabalin sudah mengatakan ya, secara umum ya kondisi ekonomi kita bisa dikatakan stabil. Tapi tadi kita dengarkan bersama sejumlah masyarakat ya mengatakan ketidakpuasan ya terhadap pemerintahan Jokowi, terutama susah mencari kerja, kemudian harga bahan-bahan naik yang membuat omsetnya kemudian menurun. Kalau Pak Hendrawan sendiri bagaimana melihatnya? Jadi saya kira Putri dalam manajemen pembangunan itu berlaku prinsip ya, good is not enough when better is possible. Ya, better possible. Jadi baik itu tidak cukup apabila lebih baik dimungkinkan. Itu sebabnya yang disampaikan oleh Pak Mokhtar Ngabalin tadi itu betul. Bahwa prakondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tadi stabilitas politik dan keamanan yang baik, ya, infrastruktur yang memadai, birokrasi yang action oriented dan seterusnya. Tetapi sekali lagi tuntutan dan harapan masyarakat dari waktu ke waktu ini kan semakin besar, ya. Kita ingin agar Indonesia bisa muncul sebagai negara yang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap. Dan untuk itu memang rumus matematiknya sederhana. Kalau di sini ada papan, saya akan tunjukkan dengan mudah, secara matematis. Jadi memang kita harus mencapai 7% sampai 8% agar tahun 2045 income per kapita kita di atas 12.000 US dollar per kapita, ya. Nah, tadi masyarakat tadi mengatakan sekarang pengangguran begitu besar. Benar. Ya. Sektor informal yang tadinya 57% meningkat menjadi 60%. Oke. Susenas bulan Maret yang lalu menyatakan ada 8,5 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi rentan miskin. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang ada persoalan dengan daya beli. Daya beli kita harus dipompa lagi melalui berbagai kebijakan, misalnya cash for works, uang dengan imbalan kerja misalnya. Ya, inovasi-inovasi seperti ini termasuk pemanfaatan dana desa untuk hal-hal yang lebih produktif, pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang disebut better spending. Ini harus dilakukan, sebab kalau tidak, kalau anggaran kita habis untuk hal-hal yang seremonial, protokoler, formalitas birokrasi dan seterusnya, efek ke masyarakatnya tidak besar. Padahal dalam kondisi di mana APBN cekak seperti ini, ya meskipun kita terus berusaha memainkan pita defisit, pita defisit kita mainkan, malah mungkin rasio utang juga akan kita mainkan, ya karena Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 2003 masih memungkinkan kita untuk sebenarnya berutang. Jadi maksud Anda beban belanja APBN itu yang paling besar adalah untuk birokrasi, kementerian lembaga seperti itu? Itu maksudnya? ada indeks-indeksnya semua. Berarti memang itu lebih besar? Di Komisi 11 setiap kali kami rapat dengan mitra, itu kami meminta, coba mari kita hitung berapa anggaran yang betul-betul dirasakan manfaat oleh masyarakat, bukan oleh jajaran birokrasi saja. Prioritasnya harus diperhatikan. Tentu Putri dan teman-teman semua, kita mensyukuri bahwa di tengah-tengah turbulensi ekonomi, di tengah-tengah situasi geopolitik yang menciptakan disrupsi di mana-mana, stabilitas kita masih terjaga. Ya, 275 juta penduduk Indonesia masih memperoleh pangan yang cukup, meskipun kita impor 3,5 juta misalnya beras tahun ini, tetapi paling tidak relatif terkendali lah. Di banyak negara, ada 41 negara yang rawan sekali terancam dengan kerawanan pangan. Jadi Pak Mokhtar, despite all of this
kendati demikian, tapi kita tetap harus memberi apresiasi, ya. Tetapi sesuatu yang bisa ditingkatkan lebih baik, ya harus dilakukan lebih baik. Pak Sarman, saya berterima kasih. Ternyata para usahawan, pengusaha melihat Undang-Undang Cipta Kerja sudah memiliki efek di lapangan, tapi menurut penilaian saya baru menciptakan investasi, belum pekerjaan. Itu sebabnya Undang-Undang Cipta Kerja bukan Undang-Undang Cipta Investasi loh. Ya, itu sebabnya kita dorong pengusaha seperti Pak Sarman untuk memperluas kesempatan kerja produktif ya. Ya, satu catatan penting yang saya kira terima kasih malam ini dari Profesor Hendrawan bahwa kan begini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu punya satu kesepakatan, Putri. Kesepakatannya itu dalam catatan kami itu adalah memastikan tentang perencanaan utang sebagai bagian dari kebijakan anggaran pendapatan belanja negara. Di mana posisinya yang menjadi sesuatu yang sangat baik? Iya, karena pertimbangan terkait dengan masalah apa? Masalah global dan persoalan domestik. Itu sebabnya kenapa uraian yang tadi disampaikan oleh Profesor tadi itu memberikan harapan. Saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa memberikan harapan terhadap sebuah pemerintahan baru dari sustainable yang telah dilakukan oleh pemerintahan 10 tahun Presiden Joko Widodo. Dengan begitu kita punya harapan besar dari seperti apa yang tadi dikemukakan oleh ibu-ibu yang berdagang atau mungkin Bang Sarman yang sebagai pengusaha, kemudian adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Juga demikian tadi seperti yang dikemukakan oleh Bang Faisal terkait dengan program besar hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Artinya bahwa sustainable program dan pemerintahan baru ini akan dijalankan dalam pola dengan karakter untuk kemajuan ekonomi dengan stabilitasnya politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu harapan yang saya kira saya memberikan apresiasi besar kepada profesor yang tadi. Tadi juga disampaikan Pak Hendrawan, beban belanja negara ini justru lebih besar untuk birokrasi, kementerian lembaga, justru malah ke masyarakatnya lebih sedikit. Iya, persoalan yang paling mendasar itu adalah baik dari periode pertama Presiden Joko Widodo dengan Yusuf Kala maupun Presiden Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu, saya mau bilang bahwa dia menapaki satu pemerintahan yang tidak aman-aman saja, tidak baik-baik saja dalam sistem ekonomi dan politik. Karena itu langkah-langkah dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, mulai dari persoalan ekonomi, politik, stabilitas, keamanan, baik dengan hubungan kerja luar negeri maupun internal dalam negeri juga itu, mesti dilakukan sesuatu yang extraordinary. Itu sebabnya kenapa dari tumpukan undang-undang periode kami 2004-2009 itu berapa banyak undang-undang itu yang menghalangi pengusaha, tabrakan antara satu dengan yang lain. Setelah datang Presiden Joko Widodo, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira abang punya perasaan dan pikir, saya juga belum dengar Bapak bertiga bicara dari tadi. Saya hanya untuk mengatakan tentang persoalan yang kami hadapi sehari-hari di kantor Presiden dan kantor staf Presiden terhadap problem-problem yang kita hadapi hari-hari. Ya, jadi saya ingin menambahkan begini. Kemungkinan target Pak Jokowi 7% pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir, kemungkinan itu bisa terwujud. Tapi memang kita dihadapkan ketika Pak Presiden memasuki periode kedua, kita hadapkan 2,5 tahun. Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah tidak mampu berbuat apa-apa karena COVID. Semua anggaran ditujukan untuk COVID dalam hal ini. Tapi yang menarik bagi kami pengusaha adalah bahwa dampak pembangunan infrastruktur saat ini yang sudah ada itu sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Indikatornya pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini bukan lagi berpacu di Jawa. Sekarang penyebaran investasi saat ini sudah di luar Jawa, 52% dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa tingkat kepercayaan investor kepada Indonesia itu cukup tinggi. Bisa dibayangkan ketika COVID 2020 hingga saat ini target investasi kita itu melampaui target. Tahun yang lalu target 1.250 triliun itu melebihi target. Tahun ini 1.250 itu juga hampir. Tapi kelas menengah kita kenapa terus turun? Apakah artinya? Tapi kenapa kelas menengah kita terus turun? Apakah tidak ada dampak dari pembangunan infrastruktur dan juga upaya-upaya pemerintah lainnya? Nah, sekarang nggak begini, bahwa akibat daripada COVID ini itu kan menyasar kepada seluruh sektor. Kalau dulu kita krisis 98 itu hanya pengusaha-pengusaha besar yang rontok. UKM kita masih kuat.
Justru sebaliknya, ketika COVID, rontok semua. Mikro, kecil, menengah, pengusaha besar, semua rontok. Kekuatan ekonomi kita nggak ada di COVID ini. Dan itu bukan hanya dialami di Indonesia, hampir seluruh dunia dalam hal ini. Jadi kami melihat begini, bahwa Bapak Presiden kita ini kita harus akui, ketika berkunjung ke luar negeri, bukan hanya seremonial, tapi selalu ketika beliau berkunjung ke luar negeri, ada misi ekonomi. Selalu menawarkan berbagai peluang-peluang investasi di Indonesia. Itu kita harus akui dari pengusaha. Dan ketika beliau pulang dari luar negeri, selalu ada komitmen investasi luar negeri untuk menanamkan masuk ke Indonesia. Infrastruktur kita naik, investasi kita naik, tapi kelas menengah kita terus turun. Dan yang tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden juga kita lihat ya, angka pengangguran atau PHK juga semakin banyak. Pekerja informal juga naik. Nah, apakah capaian ini semua Mas Faisal? Tapi kita akan jawab usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.